seorang muslim itu harus kaya. Karena kaya miskin itu Allah yang menetapkan. Tidak bisa dipaksakan. Apabila kita wajibkan seorang muslim harus kaya, sementara rezeki itu sudah ditetapkan ada kaya dan miskin. Maka akhirnya orang akan berlomba-lomba untuk dunia saja. Harta itu tidak tercela. Sebagian miskin juga bukan aib. Harta akan terpuji apabila dia di tangan orang yang berilmu, paham agama. Lalu dia gunakan untuk kebaikan. Dan miskin juga akan tercela apabila dia tidak sabar. Jadi di dalam Islam itu yang kaya dan miskin sama kedudukannya di hadapan Allah dengan ketakwaan. Seorang kaya yang ridho mulia. Sebagaimana juga seorang miskin yang sabar juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita lihat banyak sahabat-sahabat Nabi, mereka lebih memilih hidup sederhana. Bahkan Nabi SAW sendiri mencontohkan. Jadi prinsip di dalam Islam itu, seseorang itu diperintahkan berusaha, bekerja. Kemudian dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah, tidak berlomba-lomba sampai melalaikan, menjauhkan dirinya dari agama. Ini dia konsep untuk mengejar dunia. Karena dunia bukan tujuan. Dia hanyalah jembatan dan sebab yang digunakan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu dipahami karena ada sebagian orang yang mengatakan seorang muslim itu dituntut untuk menjadi orang yang kaya. Kita lanjutkan kisah Abdurrahman bin Auf ini. Abdurrahman bin Auf, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, merupakan rujukan di kalangan sahabat. Beliau apabila kalangan sahabat sedang dalam permasalahan berat, maka mereka sering menjadikan Abdurrahman bin Auf sebagai rujukan. Ini menunjukkan kedudukan dan keilmuan dia. Contohnya di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, terjadilah wabah taun di negeri Syam. Jadi sejenis virus yang dahsyat, mengerikan di masa itu sehingga menyebabkan kematian massal. Setiap hari itu banyak yang mati. Nah, ketika terjadi wabah di Syam itu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu hendak pergi ke Syam. Lalu para sahabat memberitahukan kepada Umar bahwasanya di negeri Syam sedang terjadi wabah. Maka dikumpulkannya para sahabat. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia tetap berangkat ke Syam atau bagaimana? Maka terjadilah perbedaan pendapat di antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Ada yang mengatakan agar dia tetap berangkat, jangan takut, karena semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada yang mengatakan jangan. Akhirnya Umar berkata kepada Ibnu Abbas, "Ud'u li man kana hahuna min masyikhati Quraisy min muhajirati al-fath." Panggilkan syekh-syekhnya Quraisy dari kalangan orang-orang yang hijrah sebelum penaklukan kota Mekah. Disuruh panggil senior-seniornya, sahabat-sahabat utama. Fada'autuhum falam yakhtalif minhum alaihi rajulan. Maka aku panggillah salah seorang dari mereka yang tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat tentang bahwa dia ini dipercaya dan diakui keilmuannya.
faqalu nara an tarji' bin nas wa la tuqdimuhum ala hadzal waba. Lalu di antara para sahabat ada yang berkata kepada Umar, kata mereka, kami berpandangan, kata sebagian sahabat, engkau kembali, jangan teruskan niatmu untuk berangkat ke Syam. Jangan engkau membawa manusia menuju wabah tersebut. Lalu akhirnya Umar mengumumkan kepada manusia, inni musabbihun ala dhuhr, fa asbahu alaihi. Lalu Umar mengumumkan, besok zuhur kita kembali. Dia sudah dalam perjalanan tapi belum sampai. Besok zuhur kita kembali. Ketika dia mengumumkan itu, sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, juga salah seorang sahabat utama, berkata kepada Umar, afiraran min qadarillah, hai Amirul Mukminin, kenapa engkau kembali? Kenapa engkau memutuskan untuk pulang dari sana? Apakah engkau lari dari takdir Allah? Maksudnya itu kan sudah takdir Allah. Apakah engkau mau lari dari takdir Allah? Maka Umar pun menjawab, lau ghairuka qala ya Abu Ubaidah. Andai saja bukan engkau yang mengatakan kata-kata tersebut, wahai Abu Ubaidah. Naam, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Benar. Kita lari dari qadar Allah menuju qadar Allah yang lainnya. Kita lari dari wabah yang sudah ditakdirkan oleh Allah untuk takdir Allah yang lainnya apa? Selamat dari wabah. Lalu datanglah Abdurrahman bin Auf. Lalu ditanya apa pendapat dia. Abdurrahman bin Auf pun berkata, inna indi fi hadza ilman. Aku punya ilmu dalam masalah ini. Maksudnya dia punya dalil, hujjah dalam masalah ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi dia yang membawakan hadis itu. Aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bi ardin fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bir ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau atau kalian mendengar ada wabah di suatu tempat, janganlah kalian datang ke tempat tersebut. Dan apabila terjadi wabah, kalian sedang berada di tempat wabah itu, jangan kalian keluar darinya. Karantina ini. Ini dasarnya karantina. Tidak boleh keluar dari sana agar wabah tidak menyebar. Apa kata Umar? Fahamidallahu Umar. Maka Umar memuji Allah bahwa pendapat dia pulang atau tidak jadi berangkat itu ternyata ada dalilnya, dan itu dibawakan oleh Abdurrahman bin Auf. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, perhatikan, ini menunjukkan bahwa Abdurrahman bin Auf ini orang yang berilmu. Di saat sahabat berbeda pendapat, akhirnya beliaulah yang membawakan kata putusnya, meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mendengar masalah ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kedudukan beliau. Anas bin Malik juga bercerita. Kata Anas bin Malik, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamr fajaladahu bijaridataini nahwa 40. Kata Anas, di masa Nabi pernah didatangkan seorang laki-laki yang minum khamar, ketangkap minum khamar. Lalu dibawa menghadap Nabi, lalu Nabi menghukumnya dengan hukuman cambuk. Dengan 2 pelepah korma sebanyak 40 cambukan. Jadi di zaman Nabi, hukum pemabuk orang yang minum khamar itu dicambuk sebanyak 40 cambukan. Wa fa'alahu Abu Bakar. Di masa Abu Bakar juga melakukan hal tersebut, mencambuk pemabuk atau orang yang minum keras menjadi 40 cambukan. Falamma kana Umar istasyaran nas. Tatkala di zaman Umar bertambah jumlah orang yang mabuk. Nah, jadi semakin jauh dari masa Nabi, semakin muncul
keburukan-keburukan. Dan Nabi pernah mengatakan tidak datang satu masa melainkan ia lebih buruk daripada yang sebelumnya. Jadi di zaman Umar, kata para ulama, jumlah pemabuk bertambah. Penyebaran minuman keras khamar itu meningkat. Maka Umar memanggil para sahabat bermusyawarah. Apa yang harus mereka lakukan hukumannya agar membuat mereka jera? Faqala Abdurrahman bin Auf. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, akhaful hududi 80. Fa'amara bihi Umar. Rawahu Muslim. Maka Abdurrahman bin Auf berkata, hukuman hudud yang paling ringan itu adalah cambukan 80. 80 cambukan. 80 cambukan itu hukuman untuk orang yang menuduh seseorang berzina, qazaf. Tapi tidak lengkap saksinya. 4 orang, maka dihukum cambuk sebanyak 80. Nah, Abdurrahman bin Auf berijtihad. Mengkiaskannya kepada itu. Agar apa? Agar pemabuk-pemabuk ini jera. Karena kalau 40 ternyata tidak membuat mereka jera. Beda dengan zaman Nabi dan Abu Bakar. Bisa membuat jera. Sekarang semakin banyak orang mabuk. Tidak bisa. Akhirnya Umar menyetujui ijtihad dari Abdurrahman bin Auf itu. Maka Umar memerintahkan agar dicambuklah pemabuk itu 80 kali. Hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini ijtihadnya Abdurrahman bin Auf diterima oleh Umar. Akhirnya diikuti oleh sahabat yang lain. Ini menunjukkan keilmuan dia. Sehingga Umar rujuk kepada pendapat dia. Dan pelajaran lain di sini. Bahwa dalam masalah-masalah fikih. Ulama bisa berijtihad. Dengan dalil-dalilnya. Walaupun ijtihad tersebut berubah dari pendapat yang sebelumnya. Kecuali sudah ijma'. Makanya para ulama pun sepeninggal para sahabat. Berbeda pendapat tentang hukuman cambuk untuk orang yang minum minuman keras. Ada 2 pendapat. Pendapat Abu Hanifah, Malik. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dicambuk 80 kali. Mengikuti pendapat Umar dan Abdurrahman bin Auf. Adapun dalam pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat lagi. Hukumannya cambuk 40. Alasannya kenapa? Karena itu yang dilakukan di masa Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, ini perbedaan pendapat. Di sini ada pelajaran kita. Bahwa apa? Dalam masalah fikih. Ketika ulama berbeda pendapat, kita berusaha mengikuti pendapat yang paling kuat dalilnya. Dan kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus bisa berlapang dada dengan apa? Dengan teman-teman, saudara-saudara kita, kaum muslimin. Yang mungkin dia mengikuti pendapat mazhab atau ulama yang lain. Selama mereka memiliki dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu dalam masalah fikih. Makanya ulama-ulama berbeda pendapat, ada mazhab kan itu salah satunya. Jadi tidak bisa kita memaksakan, oh kamu harus ikut pendapat saya. Dalam masalah fikih, yang dimana para ulama berbeda pendapat di situ dan pendapatnya itu mu'tabar, perbedaan itu kuat. Masing-masing memiliki dalil-dalil dan hujah yang kuat, maka kita tidak bisa memaksakan pendapat kita. Masing-masing silahkan memegang, mengamalkan pendapat yang dia yakini itulah yang paling kuat dan paling rajih. Berbeda dengan masalah akidah yang sudah jelas dalilnya atau masalah-masalah fikih yang dalil-dalilnya tegas dan jelas antara halal dan haram. Maka itu tentunya kita juga harus bersikap tegas dan keras. Misalnya keharaman riba itu sudah jelas. Keharaman khamar. Tidak ada lagi perbedaan pendapat. Tidak boleh orang mengatakan, oh ulama beda pendapat tentang haramnya riba. Tidak ada. Tapi mungkin akan terjadi perbedaan pendapat tentang sebagian praktek-praktek muamalah. Yang terjadi di zaman sekarang, muamalah kontemporer. Mungkin ada perbedaan-perbedaan pandangan dalam masalah itu. Tapi pokok permasalahannya mereka sama. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk mensikapi masalah perbedaan-perbedaan dalam fikih. Tidak boleh fanatik terhadap pendapat dan tidak boleh juga kita menjadikan itu sebab perpecahan di antara kaum muslimin. Adzan ya.
Silahkan adzan dahulu, nanti kita lanjutkan setelah adzan. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dengan kekayaannya yang berlimpah ruah, tapi dia tetap adalah seorang yang tawadhu, tidak sombong. Dan dia juga seorang yang zuhud di dunia. Dia selalu memuhasabah, menghisap diri dia. Dan dia tidak pernah menganggap diri dia yang terbaik. Walaupun Rasulullah SAW memuji dia. Walaupun hartanya banyak. Dan dia punya kedudukan di mata para sahabat yang lainnya. Pernah beliau mengatakan, kata beliau, "Ubtulina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid-dharra fasabirna. Thumma ubtulina bis-sarra' ba'dahu falam nasbir." Rawahu Tirmidzi. Kata beliau, kita diuji oleh Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesusahan, kesulitan, kita bisa sabar. Lalu Allah menguji kita sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelapangan, kemudahan, kesenangan. Falam nasbir, tapi kita tidak bisa bersabar menghadapinya. Ini tawadhu dia. Dia seorang yang sudah dijamin masuk surga. Kaya raya. Dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tetap dia menganggap bahwa dia ini masih banyak kekurangan. Buktinya dia katakan, dulu waktu Rasulullah hidup, kita bersama beliau diuji oleh Allah, kita dengan kesusahan, sabar kita. Setelah beliau meninggal, Allah uji kita dengan kemudahan, kelapangan, kesenangan, kita tidak sabar. Padahal dia orang sabar, karena dia orang zuhud. Tapi dia selalu menganggap diri dia belumlah orang yang sabar. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kita baru saja belajar ibadah. Baru belajar meniti jalan salafus soleh. Kita sudah merasa diri kita baik. Kadang ada orang, secara zahir dia nampak tawadhu. Iya, saya ini, siapalah saya ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini, ya orang biasa saja. Tapi ketika misalnya Anda ada masalah dengan dia, keluar sifat aslinya. Perbuatannya seperti seorang raja. Oh, kamu belum tahu siapa saya ya. Kamu tahu nggak bicara dengan siapa? Mana tawaduknya dulu? Yang mengatakan saya ini seorang fakir, saya ini seorang yang tak berilmu, saya ini siapalah, hamba Allah yang lemah. Nampakkan tawaduknya. Ketika ada masalah Anda dengan dia, kamu tahu dengan siapa kamu bicara sekarang? Ini kesombongan. Jadi tawadhu itu sebenarnya bukanlah dengan penampilan. Tawadhu itu di sini. Sebagaimana sombong juga itu ada di hati. Tawadhu itu di sini. Hati kita itu tidak tinggi terhadap saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat. Abdurrahman bin Auf suatu ketika dihidangkanlah ke hadapan dia makanan. Makanan yang enak. Lalu dia pun menangis. Menangis seraya berkata, "Qutila Mus'ab bin Umair wa kana khairan minni, falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Wa qutila Hamzah wa kana khairan minni, falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah. Laqad khasyitu an yakuna qad ujlat lana thayyibatuna fi hayatina dunya." Kemudian beliau pun terisak-isak menangis. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Artinya, saat dihidangkan makanan tersebut, beliau menangis seraya berkata, Mus'ab bin Umair telah gugur di medan perang Uhud.
dia adalah lebih baik daripada aku. Tapi saat dia dimakamkan, tidak ada kain untuk menutupi dirinya kecuali pakaian yang dia pakai. Burdah itu sejenis jubah tapi pendek. Sehingga kalau ditutup bagian kepala, terbuka kaki. Ditutup kaki, terbuka kepala. Sehingga terpaksa ditutupkan di bagian kepalanya dan kakinya di kuburannya itu ditutupkan pakai sebagian rumput-rumput. Apa kata dia? Qutila Hamzah wa huwa khairum minni. Hamzah juga sudah tergugur di medan perang Uhud dan dia lebih baik daripada aku. Padahal Hamzah tidak termasuk 10 dari yang disebutkan oleh Rasulullah nama-namanya. Dikabarkan surga. Tapi tetap dia merendah. Dia lebih baik daripada aku. Saat dimakamkan Hamzah, tidak ada kain untuk menutupi dirinya kecuali burdah. Pakaian pendek yang ada pada dia. Sama seperti Mus'ab bin Umair. Apa kata dia setelah itu? Aku takut. Laqad khasyitu. Aku takut kebaikan-kebaikan untuk kita sudah Allah segerakan di dunia sampai habis. Lalu kita tidak punya apa-apa lagi di akhirat. Berbeda dengan mereka. Kebaikan mereka Allah jadikan di akhirat. Maka dia menangis. Ini tawadhu. Lihat. Dijamin masuk surga. Rasulullah pernah sholat di belakang dia. Rasulullah doakan dia mendapat minum dari mata air salsabil di surga. Tapi dia tawadhu seperti itu. Pernah Malik bin Dinar, salah seorang imam tabi'in, bertemu dengan seorang perempuan lewat papasan. Lalu perempuan itu entah kenapa melontarkan makian kepada dia. Kadang ada aja orang alim, berilmu, rujukan imam, digituin sama perempuan. Apa kata perempuan itu kepada dia? Ya murai. Hei, orang yang riak saja. Murai itu orang yang ibadahnya riak, kelakuannya riak. Imam, seorang imam Malik bin Dinar. Digitukan oleh seorang perempuan itu. Kadang-kadang perempuan ini macam-macam kan. Mudah-mudahan jamaah-jamaah perempuan kita tak seperti itu ya. Nah, ya murai. Hei, orang yang suka riak. Apa kata jawab Malik bin Dinar dengan tenang dan penuh dengan tawadhu? Arafti ismi alladhi adallahu ahlul Basrah. Kalau begitu kamu sudah tahu nama saya. Memang itulah saya. Tidak ada dia bela-bela diri. Enak saja bilang saya riak-riak. Tidak tahu siapa saya ini. Imam. Tidak ada. Memang itulah kamu rupanya sudah tahu nama saya. Memang itulah nama saya. Yang diberikan oleh Ahlul Basrah yang telah menyesatkannya. Telah menyesatkan saya. Udah selesai. Itu tawadhu tuh. Orang tawadhu itu tidak akan mungkin dia tawadhu sampai dia bisa mengalahkan hawa nafsu dia. Kan nafsu yang membuat orang sombong itu. Nah, kalau belum bisa mengalahkan hawa nafsu, walaupun dia menampakkan pura-pura menundukkan kepala, terangguk-angguk, belum bisa dikatakan tawadhu. Kenapa? Zahirnya tawadhu, tapi menyembunyikan kibir, kesombongan. Suatu saat akan nampak kesombongan tersebut. Atau Al-Khurasani. Apabila terjadi musibah menimpa kaum muslimin, dan dia ada di situ, atau Al-Khurasani ini berkata, Ma yusibuhum hadha illa bidhambi. Lau mata ata' lastarohan nas. Sepertinya musibah ini tidak terjadi melainkan karena dosaku. Karena dosaku lah musibah ini turun. Kalau seandainya Atok mati, manusia mungkin sudah akan tenang. Tidak akan mengalami ini lagi. Jadi dia tidak ada, oh ini gara-gara dosa kalian ini. Makanya terjadi musibah ini. Dia menganggap diri dia lah yang banyak dosa. Bukan orang yang dituduhnya. Jadi dia introspeksi diri dia. Itu dia. Bahkan salah seorang imam salafus soleh itu, ketika wukuf di Arafah, dia lihat diri dia. Kalaulah bukan karena aku ada di sini, saya yakin manusia ini sudah diampuni semuanya. Tapi karena aku ada di sini banyak dosa, mungkin manusia ini yang tidak diampuni karena aku. Begitu mereka menuduh diri mereka itu penuh dengan aib, penuh dengan salah. Mereka tidak menyombongkan, sekalipun mereka itu adalah panutan dan teladan kaum muslimin. Ini akhlak yang luar biasa.
Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala, jadi masih ada kisah-kisah Abdurrahman bin Auf ini, tapi cukup ya sampai di situ karena kita mau salat Isya. Tatkala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu wafat, Ali bin Abi Thalib melepasnya. Ali bin Abi Thalib berkata ketika itu, "Idhhab ya Ibna Auf, faqad adrakta safwaha wa sabaqta ranqaha." Pergilah wahai Abdurrahman bin Auf, engkau sudah mendapatkan kebeningan dunia ini sebagaimana engkau telah meninggalkan keruhnya dunia ini. Semoga Allah meridainya dan semoga kita bisa meneladani sahabat yang mulia ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.